Oke, kali ini kita akan membahas tentang bab termodinamika. Apa sih termodinamika itu? Mau tahu? Simak video ini selengkapnya. Ngomong-ngomong tentang termodinamika, apa sih pengertian dari termodinamika? Termodika adalah suatu proses untuk menggambarkan usaha untuk mengubah kalor menjadi energi serta unsur-unsur pendukungnya. Nah, termodika juga berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kespontanan proses, dan kerja entropi. Soalnya kita masuk kepada prinsip-prinsip termodinamika. Kita berkaca dari pengertian termodinamika, yaitu mengubah kalor menjadi sebuah energi dan unsur-unsur pembentuknya. Jadi, prinsip-prinsip termodinamika itu dapat diartikan sebagai yang di samping. Nah, di situ kita dapat melihat bahwa mekanik, panas, dan kalkulus diferensial dapat berubah menjadi metalurgi, kimia, mesin, terus reaktor nuklir, geofisika, kelautan, biologi, dan lain-lain setelah melalui proses termodinamika. Jadi, termodinamika tuh penting banget di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di prinsip-prinsip termodinamika ini juga kita akan membahas problem solving atau penyelesaian masalah dengan termodinamika dengan cara-cara seperti yang di samping. Cara yang pertama adalah kita mengetahui masalahnya, kita akan mengkonversi masalah-masalah tersebut menjadi poin-poin termodinamika, mulai dari besaran dalam termodinamika dan lain-lain. Nah, setelah kita sudah mengkonversi semua masalah itu ke dalam besaran termodinamika, kita akan melakukan analisis dari langkah yang pertama tadi, sehingga kita bisa lanjut ke langkah ketiga untuk bisa menyelesaikan masalah tentang permasalahan tersebut. Nah, sebenarnya termodinamika itu seperti kehidupan sehari-hari. Ketika ada masalah, kita kenali dulu masalahnya, analisis, lalu temukan jalan keluar dari kesalahan tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem pada termodinamika. Nah, sistem dalam termodinamika berarti suatu objek yang diamati. Misal sebuah air dalam gelas. Maka sebagai kita mengamati airnya. Nah, air itu berlaku sebagai sistem. Dan lingkungan adalah hal-hal yang ada di sekitar sistem tersebut, mulai dari partikel udara atau benda-benda lain yang ada di sekitar tersebut. Sistem di termodinamika ada 3. Sistem tertutup, terbuka, dan terisolasi. Mulai dari tertutup. Sistem tertutup bisa kita ibaratkan sebuah air panas di dalam gelas dan ditutup pakai penutup gelas. Di sekitar gelas tersebut pasti akan terasa panas, atau gelas tersebut pasti akan terasa panas. Maka di situ terjadi pertukaran energi dari sistem ke lingkungan. Nah, itu yang disebut sistem tertutup. Tetapi di sistem tertutup tersebut tidak terjadi pertukaran media. Airnya tetap masih di dalam gelas, nggak keluar. Itu sistem tersebut. Kalau masih dimisalkan dengan air panas yang ada di dalam gelas tadi, dalam posisi gelas tersebut tertutup. Nah, selanjutnya kita ke nomor 2, yaitu sistem terbuka. Kita ibaratkan gelas yang berisi air panas. Air panas tersebut berlaku sebagai sistem. Nah, dan gelas tersebut dibiarkan terbuka tanpa penutup. Ketika dibiarkan, apa yang terjadi? Maka kalau kita taruh tangan atau mediumnya sebagai tangan aja, taruh di atas gelas tersebut, pasti akan terasa panas. Nah, panas tersebut berarti
dalam sistem terbuka terjadi pertukaran energi dari sistem ke lingkungan. Nah, terus media atau objek yang diamatinya bertukar tidak? Nah, dari panas tersebut, Pak, itu terdapat uap air. Jika kita taruh tangan kita di atas gelas terbuka yang berisi air panas, maka tangan kita terasa kayak basah-basah sedikit gitu. Terjadi kayak ada embun-embun airnya. Nah, itu dapat disimpulkan bahwa di sistem terbuka terjadi pertukaran energi dan media atau objek yang diamati itu. Nah, selanjutnya kita ke nomor 3, yaitu sistem terisolasi. Nah, sistem terisolasi bisa kita ibaratkan dengan termos yang biasa kita temukan sehari-hari. Termos, jika kita taruh air panas ke termos dan lalu kita tutup, maka di sekitar sistem tersebut tidak terjadi pertukaran energi. Misalkan kita masukkan air panas dalam termos lalu kita tutup, maka terus kita pegang samping termosnya, maka itu tidak terasa panas. Nah, itu yang dinamakan sistem terisolasi. Dan di sistem terisolasi juga tidak terjadi perpindahan media atau objek yang diamati. Jadi kesimpulannya, sistem terisolasi itu tidak terjadi pertukaran energi dan media. Nah, dari 3 sistem yang tadi saya jelaskan itu dapat disimpulkan bahwa sistem terbuka itu bahwa sistem terbuka terjadi penukaran energi dan media, sedangkan yang sistem tertutup terjadi penukaran energi tetapi tidak terjadi penukaran media atau objek yang diamati tadi. Nah, yang ketiga terakhir, sistem terisolasi itu tidak terjadi pertukaran energi dan media. Jadi sistem di situ masih utuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keadaan termodinamika. Di keadaan termodinamika ini ada yang disebut dengan keadaan pasti atau keadaan sistem. Nah, apa itu keadaan pasti atau keadaan sistem? Keadaan pasti atau keadaan sistem adalah ketika sistem dalam keadaan seimbang dalam kondisi yang sudah ditentukan. Nah, di keadaan termodinamika ini juga ada yang disebut fungsi keadaan dari sistem. Apakah itu? Fungsi keadaan dari sistem adalah properti yang tidak tergantung dengan jalur di mana sistem itu membentuk keadaan tersebut. Nah, bagian selanjutnya dalam seksi ini hanya mempertimbangkan properti yang merupakan fungsi keadaan. Jumlah properti minimal yang harus dispesifikan untuk menjalani keadaan dari sistem tertentu ditentukan oleh hukum fase Gibbs. Biasanya, seorang berhadapan dengan properti sistem yang lebih besar dari jumlah minimal tersebut. Pengembangan hubungan antara properti dari keadaan yang berlainan dimungkinkan. Persamaan keadaan adalah contoh dari hubungan tersebut. Nah, sekarang kita sampai di hukum dasar termodinamika. Di termodinamika terdapat 4 hukum dasar, yaitu 1. Hukum awal atau zeroth law termodinamika. Hukum awal menyatakan bahwa 2 sistem dalam keadaan seimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang satu dengan yang lainnya. Hukum ini dimasukkan setelah hukum pertama. Nah, hukum pertama termodinamika itu hukum yang sama juga terkait dengan kasus kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perbedaan energi dari sesuatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan oleh sistem. Hukum ini dapat diuraikan menjadi beberapa proses, yaitu proses isokorik, isotermik, isobarik, dan juga adiabatik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukum kedua termodinamika.
Hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Tidak ada bunyi untuk hukum kedua termodinamika. Yang ada hanyalah kenyataan eksperimental yang dikeluarkan oleh Kelvin, Planck, dan Clausius. Nah, pernyataan dari Clausius berbunyi, tidak mungkin suatu sistem apapun bekerja sedemikian rupa sehingga hasil satu-satunya adalah perpindahan energi sebagai panas dari sistem dengan temperatur tertentu ke sistem dengan temperatur yang lebih tinggi. Nah, sedangkan pernyataan Kelvin Planck adalah tidak mungkin suatu sistem beroperasi dalam siklus termodinamika dan memberikan sejumlah netro kerja ke seliling sambil menerima energi panas dari satu reservoir thermal. Nah, itu adalah pernyataan dari Kelvin Planck. Total entropi dari suatu termodinamika terisolasi cenderung untuk meningkat seiring dengan meningkatnya waktu, mendekati nilai maksimumnya. Hal ini disebut dengan prinsip kenaikan entropi. Sekarang kita akan membahas tentang hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Sekarang kita akan membahas soal-soal SBMPTN tentang termodinamika. Nah, di soal dinyatakan bahwa suatu gas memiliki volume awal 2 meter kubik, dipanaskan dengan kondisi isobaris hingga volume akhir menjadi 4,5 meter kubik. Jika tekanan gas adalah 2 atm, tentukan usaha luar gas tersebut. Nah, di soal ini diketahui bahwa volume awal 2 meter. Kita tulis diketahui volume awal sama dengan 2 meter kubik. Nah, dipanaskan dengan kondisi isobaris. Yang namanya isobaris itu berarti P-nya sama sesuai dengan hukum termodinamika pertama. Nah, hingga volume akhirnya menjadi 4,5 berarti V akhir kita tulis saja VT. V akhir itu 4,5 meter kubik. Jika tekanan gas adalah 2 atm, tentukan usaha luar. Diketahui tekanan gas 2 atm, berarti yang namanya tekanan itu P ya, pressure 2 atm. Nah, dan di sini itu 1 atm aja 1,01 kali 10/45. Berarti 2 atm adalah 2,02 kali 10/5. Nah, ini dari mana? 2 kali 1,01 kali 10/5. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus usaha. Yang namanya usaha adalah perkalian antara tekanan dengan volume, perubahan volume. Nah, diketahui tekanan, karena ini isobar, maka tekanannya sama, jadi kita tulis tekanan 2,02 kali 10/5. Nah, yang namanya delta V adalah V akhir kurangi V awal. Nah, kita tulis ulang 2,02 kali 10/5 dikali volume akhir 4,5 dan volume awal 2. Nah, kita tulisin ulang tekanannya 4,5 dikurangi 2 berapa? 4,5 dikurangi 2 itu adalah 2,5. Nah, hasilnya 5,05 kali 10/5. Nah, sudah selesai.